Betul, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini data tadi kita baru ngobrol ya dengan Korlantas Polri bahwa ini jalanan, ini tidak hanya sebagai jalanan tapi lebih kepada medan perang juga. Karena puluhan orang meninggal dunia di jalanan akibat berbagai faktor. Nah, bisakah kita mencapai hal impian semua orang yaitu zero accident di jalanan Indonesia? Kita akan mengundang dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Siapa saja, Sar? Betul sekali, Robert. Hari ini kita akan mengundang langsung Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, Dirkamsel Korlantas Polri. Selamat pagi, Pak Krisnanda. Selamat pagi, Pak Kris. Apa kabar? Apa kabar, Pak Kris? Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Dan kita juga sudah kehadiran Pak Yusri Pulubuhu, pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting. Selamat pagi, Pak Yusri. Selamat pagi, Pak Yusri. Terima kasih, Pak Yusri, telah hadir bersama dengan kita. Saya langsung ke Pak Kris ya. Pak Kris, ini impian semua orang. Tapi mungkinkah kita dapat mencapai zero accident di jalanan? Ya, mungkin kita mengatakan road safety to zero accident itu suatu utopi yang tidak mungkin. Tetapi itulah suatu usaha atau upaya bagaimana kita mengapresiasi terhadap kemanusiaan. Karena manusia itu aset utama bangsa ini. Betul. Karena kita tahu bahwa korban kecelakaan sudah cukup besar. Masalah lalu lintas ini sering diabaikan. Berapa besar sih, Pak, korban kecelakaan di jalanan tiap hari? Rata-rata di Indonesia itu antara 60 sampai 80 orang meninggal, belum yang cacat. 60 sampai 80 meninggal. Setiap hari. Kita semua data ini akan terus bergulir. Data ini akan terus bertambah. Nah, ketika kita tidak care, kita tidak melakukan suatu upaya, bagaimana kita harus melakukan? Karena satu orang korban saja bagi orang yang dicintai, orang yang dekat, itu rasanya seperti apa? Faktornya apa, Pak? Faktor terbesar? Faktornya itu memang kompleks. Masalah ini karena ada pergerakan, ada suatu tindakan, ada suatu permasalahan, ada kepentingan. Ini ada faktor manusia, ada faktor kendaraan, ada faktor jalan, ada faktor lingkungan, ada masalah-masalah yang lain juga yang sangat mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, disinilah perlunya kita memikirkan road safety to zero accident ini adalah suatu kesatuan semangat yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas. Betul, nah, membangun budaya. Di sini kita juga berusaha polisi memberikan suatu pelayanan yang prima bagi masyarakat berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan. Jadi memang harus aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang pelayanannya itu bisa cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Pak Kris, ini kan program yang sudah dicanangkan sejak kapan, Pak? Ya, kita sekarang bukan pencanangan ini sebetulnya sudah lama karena ini adalah merupakan suatu bagian dari Decade of Action, dekade aksi keselamatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2009. Kita sudah mencanangkan melakukan suatu kegiatan yang harus berkesinambungan, tidak terputus. Nah, kita ini memang yang namanya lalu lintas ini akan selalu meningkat. Tentu kebutuhan ini berkembang, potensi terjadinya kecelakaan, potensi terjadi masalah ini juga akan berkembang. Sistem ini juga yang harus dibangun. Betul, kita akan langsung tanya ke Pak Yusri dulu ya di sini. Pak Yusri, kalau dilihat sekarang sudah sejauh mana pencapaian kita terkait dengan budaya keselamatan di Indonesia? Sudahkah manusia Indonesia lebih berbudaya dalam hal keselamatan lalu lintas? Oke, kalau pertanyaan terakhir tadi, sejauh mana pencapaian ketertiban budaya lalu lintas di Indonesia? Kalau bicara dari ideal, masih banyak PR yang harus kita lakukan. Apakah sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun? Karena kan kita soroti tiap tahun masalah keselamatan berlalu lintas. Oke, dari ketertiban sendiri, kalau dari sisi saya melihat upaya itu ada. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya polisi, itu sudah ada jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Tetapi karena populasi daripada komponen yang ada di jalan raya, mulai motor, orang, dan lain-lain, sedangkan infrastruktur sedikit terbatas, ini timbul chaos, timbul ketidaktertiban yang berangkat dari pemahaman tentang ketertiban itu minim sekali, atau dengan kata lain persepsi tentang keselamatan di masyarakat pengguna jalan ini lemah, sehingga yang terjadi adalah bentuk ketidaksabaran, jumlah pelanggaran pun yang tertangkap mungkin itu semakin besar ya. Kata Pak Yusri kan sudah disebutkan bahwa pemahaman masyarakat masih minim, sedangkan upaya sudah maksimal, sudah besar juga. Sebenarnya berarti masalahnya di masyarakatnya sebenarnya? Iya, sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang keselamatan, arti keseluruhan, keselamatan yang kita pahami sebagai masyarakat tidak kita dapatin, mohon maaf, dari sekolah ya. Kita dapatin dari kedewasaan, semakin umur kita mulai memahami tentang keselamatan. Dan dalam konteks ini keselamatan itu sendiri mereka tahu tetapi tidak paham. Banyak bahkan para pelaku tahu tapi tidak paham itu seperti apa? Begini contoh, ini sangat sederhana saya analogikan. Kita melakukan sesuatu atau melihat sesuatu, apakah linear kita mengerti? Itu artinya kita berkendaraan di sini melakukan semuanya
berhenti di tempat titik-titik sebagaimana berhenti. Tetapi apakah mereka paham untuk berhenti itu? Mereka paham karena ada polisi. Betul, Mereka paham menggunakan helm karena ketentuan, bukan kebutuhan. Ini menunjukkan indikator persepsi masyarakat tentang keselamatan sangat rendah. Ini PR bagi stakeholder. Betul, berarti sekarang Pak Kris cukup susah ya untuk mengatur masyarakat Indonesia. Berarti kalau tidak ada polisi, masyarakat bisa melanggar. Kita tidak lagi cara manual, parsial, konvensional. Ini kan kita tidak bisa melangani selalu. Jadi kepolisian berusaha membuat sistem yang sehingga bisa meminimalisir terjadinya atau kemungkinan atau peluang orang melakukan pelanggaran. Karena kita melihat bahwa pelanggaran terjadi karena ada kesempatan. Kita tidak tahu niat orang, tapi kesempatan ini harus diminimalisir, yaitu polisi membangun IT for road safety di era digital. Bagaimana membangun atau mengimplementasikan electronic policing di era digital ini. Kita membangun back office application dan network. Dan kita mempunyai suatu program pertama adalah TMC, Traffic Management Center. Ini untuk mendukung road safety management. Kemudian kita membangun Safety and Security Center untuk mendukung safer road. Membangun yang namanya ERI untuk mendukung safer vehicle. Membangun Safety Driving Center untuk mendukung safer road user. Dan membangun Intelligent Traffic Analysis itu untuk mendukung post crash care. Nah, sistem ini nanti akan ada program traffic attitude record. Jadi perilaku orang berlalu lintas akan tercatat sehingga secara digital semuanya semua ya, Pak, digital, karena digital itu akan dilakukan. Dan ini yang terutama adalah sebelum diakhiri adalah bagaimana polisi selalu mengembangkan electronic traffic law enforcement. Betul, electronic traffic enforcement, fondasi infrastruktur kan sudah ada, Pak. Tapi pertanyaannya apakah infrastrukturnya cukup? Karena kan yang dipantau ini masih di jalan-jalan besar dan di kota-kota besar. Memang kita mulai banyak. nanti kan jawabannya setelah jadi komersial masih panjang waktu kami. Setelah jadi komersial tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, itu adalah berbagai pelanggaran yang kerap kita saksikan di berbagai daerah. Pertanyaannya adalah sekarang Pak Yusri, kepolisian punya infrastruktur luar biasa ya. Saya juga pernah sering main ke NTMC Polri, luar biasa. Tapi kan permasalahannya apakah cukup untuk memantau perilaku masyarakat di kota-kota lain selain di kota-kota besar misalnya? Ya, jadi begini, paradigma masyarakat sekarang semuanya bentuk kemacetan, bentuk kecelakaan yang terjadi atau perilaku-perilaku tertentu ada konotasi yang mengarah itu adalah kekurangan polisi. Kekurangan dalam hal? Dalam hal mereka bergantung semuanya adalah penyebabnya polisi. Ini paradigma mereka. Sebenarnya tanggung jawab keselamatan itu bukan polisi saja. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab stakeholder dari jalan. Kita sendiri dari kan orang pengguna tua, jalan raya. Dari suami, dari istri, kepala rumah tangga, kepala perusahaan, pimpinan perusahaan, kalau di sekolah, guru, kepala sekolah, semua harus berpartisipasi, memberikan kontribusi tentang keselamatan. Tadi kata Pak Kris, jalan raya, kehidupan jalan raya ini merupakan urat nadi manusia modern. Tidak ada satu hari pun, bahkan baru 3 hari lahir, udah di jalan raya. Karena seorang ibu membawa bayinya ke jalan. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengalami kecelakaan akibat kelalaian atau ketidaktertiban para pengguna jalan yang lain. Nah, artinya kalau kita mau aman, maka partisipasi kita harus jelas. Sebagai suami, sebagai istri, partisipasi kita. Partisipasi apa? Sudah diundang-undangkan ketertiban berlalu lintas. Berarti menjadikan itu sebuah budaya, bukan hanya sebagai pelanggaran saja. Kalau demikian, sistem yang dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini polisi itu akan mudah untuk mengakomodir hal ini. Mudah sehingga kita bisa memberikan pelajaran. Berarti ini jawabannya revolusi mental sebenarnya, Pak. Budaya. Itu bagaimana Pak Kris Jadi menghadapinya? merubah mindset orang, membudayakan itu ada 3 hal. Yang pertama edukasi. Bagaimana menanamkan kesadaran
orang yang sadar itu refleksi peradaban yang tinggi. Dia orang yang sadar, akan bertanggung jawab, akan disiplin. Dari edukasi yang ini kedua, kan tidak hanya kepolisian, Pak, betul. tapi apakah perlu sampai ke misalnya jenjang pendidikan? Memang. Misalnya ada Jadi kurikulum semua edukasi keselamatan lalu sekarang lintas. ini adalah tidak hanya di kelas, tidak hanya formal, tapi di mana saja bisa dilakukan. Jadi ini inspiring, memberikan nutrisi hati sehingga orang tahu bahwa lalu lintas urana di kehidupan, refleksi budaya bangsa dan refleksi ini tanggung jawab orang tua ada di sini berarti ya, Pak ya? Semua bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh lempar-lemparan. Artinya kita sekarang bagaimana berlalu lintas harus sadar. Karena kita tidak sendiri. Apa yang kita lakukan melanggar menimbulkan dampak bagi orang sosial cost yang mahal bagi orang lain. Yang kedua adalah membangun infrastruktur dari sistem-sistem yang saya katakan tadi, TMC, SSC, SDC, ERI, Intan, Smart Management, dan Cybercop adalah bagaimana mengintegrasikan agar tidak ada peluang pelanggaran dan dibangun traffic attitude record dan demerit point system serta electronic traffic law enforcement. Ini suatu kesempatan yang tidak ada atau meminimalisir kemungkinan untuk melakukan pelanggaran. Tapi apakah ini akan diperpanjang terus, Pak? Bagaimana plan ke depannya? Karena yang saya tahu kan di Jakarta baru di Tamrin dan Sudirman. Ya, tentu ini pilot project saya katakan. Kalau merubah sesuatu itu ada program unggulan, pilot project, baru ada monitoring evaluasi dan melakukan pengembangan. Ini memang akan sudah berkembang dan ini menjadi suatu kebijakan dari Korlantas yang untuk diikuti seluruh Polres di seluruh Indonesia, seluruh tingkat kota dan kabupaten. Karena keselamatan itu yang pertama-utama. Kecelakaan yang ada di Maluku, di Gorontalo, di mana saja sama. Karena di sana tidak mati pura-pura, di sana mati sungguhan, di sana celaka-celaka sungguhan. Kemudian yang terakhir tadi katakan, setelah dengan sistem yang ada tadi adalah membangun penegakan hukum. Penegakan hukum ini tadi tidak lagi cara manual, tidak lagi cara parsial, tidak lagi hanya sebatas konvensional, tetapi dengan sistem elektronik. Sehingga orang ini kalau sistem elektronik maka ada jejak digital yang ditinggalkan. Record-record inilah yang akan menunjukkan perilaku orang, bagaimana tingkat kesadaran, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana tingkat disiplinnya. Jadi edukasi, infrastruktur, dan penegakan hukum ini satu saling terkait dan terus-menerus. Oke, itu sampai kapan tapi Pak Kris? Soalnya kan ini kita mau merubah budaya dan sebuah revolusi mental seperti kata-kata tadi. Kalau misalkan ini mereka hanya takut saja. Sampai kapan? Ya sampai hidup ini berakhir. Ya terus-menerus. Karena kita ini jangan mengatakan ini wah sekarang. Karena permasalahan akan berkembang. Hidup ini dinamis. Tentu harus ditumbuh kembangkan. Betul, sampai terus. Pak Yusri, kalau dia sekarang gini, saya sudah melihat banyak upaya dari kepolisian, termasuk kemarin ada Millennial Fest kan Pak, road safety di jalanan kan. Sebenarnya kan banyak kemudian langkah-langkah dari kepolisian, tapi mengapa kemudian kurang kena nih di masyarakat untuk mengubah budaya kita sendiri? Benar. Mohon maaf sebelumnya, saya sebagai praktisi di road safety dengan tim kita, kami melihat ini adalah sebagai permulaan. Ini sebagai permulaan dari pencanangan program road safety global, itu dari isu dari global ya. Betul. Itu diimplementasikan. Berarti masalah ini juga ada di masalah negara lain juga. Betul. Berarti betul. Masalah global sebenarnya. Masalah global yang tadi dikatakan oleh Pak Kris ini sudah dilakukan sejak tahun 2009. Semua pemerintah concern sekali dengan keselamatan di jalan. Karena ini adalah urat nadi kata beliau. Yes, saya setuju. Tetapi pertanyaannya apakah yang tadi bagaimana dengan perubahan budaya, revolusi mental? Revolusi mental dan global road safety milenial yang dicanangkan pemerintah baru-baru ini dan akan diteruskan nanti setelah puasa kalau nggak salah saya dengar. Bagaimana? Saya rasa setelah itu ada gerakan yang lain harus diikuti oleh para stakeholder. Gerakan apa? Misalnya pemerintah lain, sekolah gitu ya. Sekolah menjadikan kurikulum keselamatan menjadi kurikulum. Maksud saya, modul keselamatan menjadi kurikulum pasti bukan ekstrakurikuler. Perusahaan-perusahaan stakeholder ini harus mempunyai policy yang menunjang ketertiban berlalu lintas. Sehingga kondisi kepegawaian perusahaan itu, pegawai di satu perusahaan sebagai pengguna jalan raya juga merasa peraturan berlalu lintas adalah kondisi kepegawaian mereka. Dan itu adalah bahasa milenial Indonesia. Artinya mereka takut dengan isi perut dan itu akan membantu penegakan hukum di Indonesia. Berarti bukan tugas polisi semata. Bukan, harus membantu Sudahkah kita. Anda lihat ada dari instansi lain untuk membantu kepolisian dalam hal ini? Oh banyak. Korporasi multinasional khususnya. Oh swasta. Korporasi multinasional menempatkan safety priority, prioritas utama. Kesalahan mereka, satu tidak menggunakan sabuk pengaman, ada di Indonesia. Berarti satu. budaya ya. Ada 5 orang di dalam pegawai semua, 5 nggak ada SP, pecat. Betul. Karena keselamatan nomor 1. Banyak, Anda masuk daerah-daerah yang terbatas. Implementasi peraturan lalu lintas luar biasa. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan keselamatan adalah kebutuhan. Peraturan lalu lintas itu kebutuhan.
keselamatan mereka. Kalau ini kita bisa camkan di masyarakat, saya rasa orang manusia takut dengan kerugian, takut dengan kecelakaan. Mereka akan tertib. Sekarang mereka takut dengan polisi. Bahasa Bukan ini yang harus diganti. Satu-satunya revolusi mental yang seluruh sektor kehidupan harus dilakukan, mulai dari orang tua, sekolah, pimpinan korporasi, semua. Dan ada budaya lead by example. Lead by example. Maksud saya demo, tunjukkan. Nggak ada kondisi abuse of power gitu. Nggak ada pengecualian. Berarti ini budaya besar ya sebenarnya. Peraturan tidak ada pengecualian. Ini yang perlu dilakukan. Jadi itu adalah bagian dari revolusi mental mungkin ya. Saya menarik ya, sekali. Pak. Karena jangan sampai kemudian hanya taat karena ada polisi. Bagaimana dengan tidak ada polisi kan gitu. Tapi menarik kalau kita tarik sedikit lagi, kita akan bahas mengenai sebentar lagi kan bulan puasa, suci Ramadan, ya kan? Dan nanti kan biasanya kalau bulan Ramadan ada saja mungkin bulan puasa, sahur on the road, buka puasa bersama, nanti ada mudik dan juga arus balik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, tetapi sesaat lagi hanya di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas keselamatan di lalu lintas. Dan sebelum break tadi kita sudah memberikan teaser sedikit, kita akan memasuki bulan puasa sebentar lagi. Dan kita akan membahas... Nggak berasa ya Robert ya, tapi belum ketemu hilalnya, tapi kita bahas dulu di persiapannya, terutama berlalu lintas. Dan langsung saja kita undang Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin. Selamat pagi Pak Benyamin. Selamat pagi Pak Benyamin. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih telah bergabung bersama dengan Selamat Pagi Indonesia. Langsung saja Pak Benyamin, silakan Pak, dalam upaya untuk menertibkan lalu lintas di bulan suci Ramadan, apakah kemudian ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya hampir sama ya. Jadi kita akan waspadai terutama pada saat menjelang sahur maupun saat buka puasa ya. Biasanya masyarakat di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya ada istilah sahur on the road itu ya. Nah, ini yang kita himbau juga kepada masyarakat, itu kegiatan yang bagus sekali. Masyarakat yang beragama Islam mencari pahala di situ kan, ingin berbuat baik. Ya, tidak hanya beragama Islam sebenarnya, banyak juga Pak, kemudian agama-agama lain juga ya ikut. Saya juga pernah ikutan loh, sahur on the road gitu ya. Toleransi beragama Toleransi beragama bagus sekali ya. Tapi hal ini silahkan dilakukan, hanya diwaspadai supaya tidak disusupi oleh hal-hal yang negatif. Apa aja tuh Pak hal negatif yang biasa menyusup? Misalnya balap liar gitu ya, kemudian tawuran. Nah, ini yang kita waspadai dan kita juga sudah menyiapkan khususnya di 3 lokasi utama ini yang kita waspadai untuk dijaga jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Misalnya di kawasan Senayan, kemudian di kawasan sekitar Monas dan Kemayoran. Ini yang kita jaga khusus nanti. Kalau untuk di lain-lain tempat saya kira tidak masalah ya. Nah, kemudian juga pada saat buka puasa. Pada saat buka puasa ini masyarakat biasanya banyak yang berjualan maupun memberikan bantuan juga untuk takjil, memberikan takjil secara gratis ya. Ini juga kita bantu untuk pengamanan pada jalan-jalan di seluruh Jakarta maupun kota-kota besar seluruh Indonesia lainnya ya, agar tidak terlalu mengganggu para pengguna jalan yang lain. Nah, itu harus diwaspadai ya. Kalau Pak Yusuf sendiri melihat ini bagaimana nih? Kan ada hal-hal negatif yang katanya bisa menyusup saat bulan puasa. Ini bagaimana mengantisipasinya kalau dari JDCC? Ini tadi saya katakan kuncinya adalah partisipasi stakeholder. Kalau kita bicara misalnya tokoh-tokoh di situ, tokoh orang tua, ketua ormas atau apa, mereka harus ikut berpartisipasi membuat ketertiban pada bulan Ramadan ini. Kalau tidak ada semangat euforia pada remaja biasanya, ketika mereka berkumpul, kadang-kadang tidak by design, mereka melakukan sesuatu yang tidak nyaman, yang mengganggu orang. Itu tidak didesain. Mungkin ada yang by design, mungkin karena terkait dengan situasi kemarin dan lain-lain. Tapi partisipasi para tokoh-tokoh, mulai orang tua yang melarang lebih bagus Anda beribadah daripada Anda berjalan-jalan naik motor. Kemudian kalau itu anggota klub, ketua komunitas, community, mereka harus ikut berpartisipasi. Dengan cara ini, maka apa yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya Polri, itu akan terbantu. Jangan lagi-lagi disalahin polisi. Kok nggak ada polisi di situ? Kok nggak ada? Bener. Gimana kita mau cover kalau nggak polisi jawab? Nah, ini bagaimana Pak Benyamin dan Pak Rif? Pak Rif capek nggak sih Pak disalahin masyarakat mulu sekarang?
Saya kira karena itulah menjadi ikon. Ikon road safety sebenarnya bukan polisi saja, tapi memang yang di lapangan kebanyakan polisi. Image orang polisi. Nah, ketika ada polisi, kadang-kadang orang takut. Betul, nggak ada polisi. Kadang-kadang seringkali takut. Saya kira ini kita harus merubah bahwa polisi bukan ditakuti. Kita tertib, kita patuh, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita. Ini menunjukkan tingkat kesadaran, tingkat kualitas edukasi kita, kepekaan, kepedulian akan keselamatan buat diri kita dan orang lain. Jadi artinya kita mematuhi aturan bukan karena takut polisi, tetapi karena sadar. Karena kita ini berlalu lintas, ada orang lain yang juga harus selamat. Kita juga memikirkan ketika terjadi kemacetan saja, ini sosial cost-nya mahal sekali. Betul. Nah, sehingga kita tadi sampaikan Pak Yusri, Pak Benyamin, bahwa keselamatan adalah yang pertama dan utama, dan keselamatan adalah untuk kemanusiaan. Nah, setuju Pak, tapi kalau kita lihat di belakang itu ada polisi wanita ya, membagikan bunga sebagai tanda apa tuh? Sebagai tanda kita begini, persahabatan polisi dengan pengguna jalan. melihat orang-orang yang tertib juga memberi apresiasi. Jadi bukan hanya mencari orang yang salah. Karena polisi menegakkan hukum yang pertama adalah untuk mencegah agar jangan terjadi kecelakaan, jangan terjadi kemacetan atau masalah lalu lintas lainnya. Yang kedua, polisi menegakkan hukum adalah untuk melindungi, mengayomi, melayani pengguna jalan lainnya. Yang ketiga adalah membangun budaya tertib. Yang keempat, supaya ada kepastian, dan kelima adalah ini bagian dari edukasi. Jadi suatu sistem ini adalah bagaimana membangun peradaban, bagaimana agar lalu lintas ini aman, selamat, tertib, dan lancar. Maka sekarang kita gelorakan stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Betul. Keselamatan untuk kemanusiaan. Betul. Pak Benyamin? Pak Benyamin, saya mau tanya lagi nih kan, lagi kita bulan puasa dan kita mengantisipasi juga kondisi fisik mungkin masyarakat yang mungkin ngantuk atau mungkin lapar. Itu bagaimana kepolisian menghadapinya nih Pak? Kondisi fisik nanti kan masyarakat lagi puasa, mungkin mereka ngantuk atau mungkin nanti mereka masih lapar. Itu bagaimana untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang bisa saja terjadi? Ya, tentunya kita tidak bosan-bosannya mengimbau kepada masyarakat pada saat bulan puasa ini. Tentunya kita tetap harus menjaga kondisi tubuh ya, karena tetap namanya mengemudikan kendaraan bermotor itu tetap harus dalam kondisi sehat ya. Ketika mengendarai kendaraan, mungkin kalau misalnya di dalam kota aja sih mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Yang bermasalah ini kan kalau melakukan perjalanan jauh ya, dengan kondisi berpuasa. Apalagi nanti mudik Pak. Betul, dengan kondisi berpuasa ini tentunya kondisi fisik kan untuk drop ya, agak turun ya. Nah ini tentunya tetap kita harus beristirahat dan selalu juga menjaga kesehatan lah walaupun dalam berpuasa itu ya. Oke. Pak, kuncinya kan kalau tadi saya dengar kan kuncinya kan persahabatan dengan masyarakat ya. Jadi polisi itu kan berjalan bersama dengan masyarakat, mengayomi masyarakat. Tapi adakah langkah-langkah lebih selain menjaga jalanan dilakukan oleh kepolisian? Misalnya mungkin nih ide doang Pak, mungkin nanti ada buka puasa bareng dengan tokoh-tokoh setempat untuk memberikan pemahaman mengenai nanti kalau mudik suruh taati dari peraturan pemerintah. Gitu kan punya program pendidikan masyarakat, dari pendidikan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Jadi artinya kita tadi sampaikan Pak Yusri, secara formal melalui kurikulum kita sudah lakukan dari SD, SMP, SMA, tingkat SLTA lah maksudnya. Nah, kita juga melakukan non formal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita juga melakukan kemitraan. Mitra kita banyak, stakeholder kita juga banyak, termasuk dari media, komunitas, dari LSM, dari penggerak-penggerak safety driving dan seterusnya. Acaranya apa nih Pak? Buka puasa bareng nanti? Acaranya bisa dikemas macam-macam. Itu bisa representatif sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa puasa bersama, bisa mereka melakukan suatu kegiatan, katakan safety driving, safety riding, atau mereka diskusi, atau mereka melakukan semacam kegiatan bersama, seminar, atau melakukan kegiatan kemanusiaan. Kopi bareng. Nah, bisa saja, apa saja. Nah, sehingga orang itu selalu terbiasa membudayakan atau membahas tentang road safety. Karena kebiasaan itu yang menjadi. Mengubah kebiasaan masyarakat sehingga keselamatan lalu lintas ketika akan berlalu lintas dia sadar bahwa saya bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, bahkan mematikan produktivitas diri kita dan orang lain. Betul, dan nanti akan tercapai juga zero accident. Amin. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Benyamin, terima kasih Pak Yusri sudah hadir Selamat Pagi Indonesia kali ini. Betul. Dan tetaplah bersama kami, masih banyak informasi menarik ya dalam Selamat Pagi Indonesia yang akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah headline news pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.